Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Valimento. Dan nama saya Raibel. Kami dari kelas 11 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai karya seni rupa dua dimensi atau lukisan, yaitu lukisan The Scream dan lukisan The Persistence of Memory. Saya ingin menjelaskan mengenai lukisan The Persistence of Memory karya Salvador Dali. Lukisan ini begitu memikat dan misterius, menggambarkan sebuah lanskap yang surreal. Di tengah-tengah lukisan terdapat 4 jam MLI dan MML di atas sebuah objek yang terlihat seperti meja. Jam-jam tersebut tampak lemas dan tidak berfungsi, seakan waktu telah kehilangan artinya dalam dunia ini. Jam-jam yang melengkung melambangkan konsep waktu yang berubah dan melarang, mengingatkan kita bahwa waktu adalah sesuatu yang relatif dan dapat dipersediakan secara berbeda oleh setiap individu. Dengan adanya jam-jam tersebut yang tampak lemas, Dali ingin menggambarkan bagaimana waktu bisa terasa libur dan tampak artinya ketika kita sudah dalam suasana atau situasi tertentu. Lanskap di latar belakang lukisan ini tampak suram dan berbatu-batu, memberikan nuansa sedikit mencengang. Di sana terdapat pohon-pohon yang tak lazim, seolah-olah menggambarkan kehidupan yang mengalami perubahan dan deformasi ini. Bisa diartikan sebagai simbolis perjalanan waktu yang melampaui batas-batas alamiah, menghubungkan garis antar masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selain itu, lukisan ini dapat memperlihatkan hadirnya semut-semut kecil dan bergerak di sekitar jam-jam tersebut. Semut-semut ini dapat diartikan sebagai lambang kehidupan terus berjalan dan terus bergerak meskipun waktu terasa libur. Mereka mewakili keterusan waktu yang akan terjadi, mengingatkan kita akan keadaan yang terus berubah dalam kehidupan. Baik, setelah Anda menjelaskan bagaimana Salvador Dali menggambarkan konsep keberlanjutan waktu dalam lukisan The Persistence of Memory, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu Salvador Dali menggambarkan konsep keberlanjutan waktu dengan cara menggambarkan jam-jam yang berada di tengah-tengah lanskap. Jam-jam tersebut menggambarkan bahwa waktu bisa menjadi dualtik dan berubah pindah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu lukisan fenomenal dari Edvard Munch, yaitu lukisan The Scream. Nah, lukisan The Scream ini menggambarkan seorang sosok yang terlihat sangat terdistorsi dan penuh kecemasan. Wajahnya yang membelalak, mulut yang terbuka, dan tangan yang memegang kepalanya menghasilkan kesan ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa The Scream ini dipenuhi dengan unsur-unsur yang mengekspresikan keadaan emosional manusia. Salah satu unsur yang paling mencolok adalah penggunaan warna. Latar belakang yang merah menyala menciptakan kesan panas dan mencekam, seakan-akan menyerap energi dan menggambarkan suasana yang tidak stabil. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa bentuk-bentuk yang terdistorsi dalam lukisan ini juga memberikan kesan yang kuat. Lingkaran melingkar pada langit biru memberikan sensasi pusing yang hampir menghipnotis. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat menyerupai nyawa yang sudah tidak lagi hidup, melengkung ke arah sosok utama dalam lukisan. Nah, kemudian bagian yang paling menarik dari lukisan ini itu merupakan sosok yang terlihat begitu terisolasi. Nah, meskipun berada di tengah lingkungan yang tampak hidup, ia terlihat seperti orang yang berada dalam kesendirian yang dalam. Nah, jadi melalui keseluruhan unsur-unsur tersebut, The Scream ini mampu untuk menghadirkan makna yang mendalam. Lukisan ini menjadi representasi dari kecemasan dan ketidakmampuan dan keputusasaan dari emosi manusia. Baik, sekian penjelasan saya mengenai lukisan The Scream ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu apakah tema utama yang diungkapkan melalui lukisan The Scream? Baik, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa tema utama yang diungkapkan melalui lukisan The Scream ini adalah ketidaknyamanan
kecemasan, dan ketakutan manusia di tengah kehidupan modern yang terisolasi dan juga kadang-kadang mencerminkan kekosongan dan kehilangan arah dalam eksistensi manusia. Baik, sekian jawaban dari saya.